Ibu-ibu pedagang kaki lima menggelar demo di depan kantor DPRD Kediri, Jawa Timur. Pedagang membakar gerobak dagangan sebagai simbol kekecewaan atas penutupan kawasan wisata selama pandemi COVID-19. Masyarakat Kediri untuk PKLSD selama Anda menjabat disejahterakan. Puluhan pedagang kaki lima yang biasa berjualan di kawasan wisata Simpang 5 Gumul berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kediri, Jawa Timur. Janjinya mana, Pak? Monggo, Pak, manis. Sekarang gimana ini? Kami tidak punya apa-apa, Pak. Apa rumah kami akan kami jual? Beda. Sebagai simbol kekecewaan, massa membakar gerobak dagangannya. Mereka menuntut pemerintah Kabupaten Kediri segera membuka kawasan wisata sehingga para pedagang dapat mencari nafkah lagi. Perwakilan pedagang yang berdemo sempat bermediasi dengan anggota DPRD, namun belum menemui titik temu. Sudah 2 tahun sejak COVID awal sampai sekarang belum dibuka. Ada apa? Ada solusi di sana tadi. Kawasan wisata Simpang 5 Gumul Kediri sebelumnya ditutup pemerintah daerah setempat untuk mengurangi mobilitas warga di saat kasus COVID-19 sedang melonjak. Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Sejumlah rumah terbakar di Sawah Besar, Jakarta. Kebakaran diduga akibat tabung gas yang meledak di salah satu warung soto. Kobaran api dengan cepat membesar dan menjalar ke sejumlah bangunan di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Warga dan petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api agar tidak semakin meluas. Warga sekitar sempat mendengar beberapa kali ledakan sebelum kebakaran melanda. Diduga api berasal dari kebocoran selang tabung gas LPG pada salah satu warung soto. Katanya kompor meledak atau apa, saya kurang tahu. Karena memang saya datang udah nyala di lantai 2. Menurut warga ya itu katanya kompor. Ada berapa rumah Bang yang kena? Yang kena sekitar 3. Kebakaran bisa dipadamkan dalam setengah jam, namun pemilik warung mengalami luka bakar dan segera dilarikan ke rumah sakit. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Polisi menggerebek kantor perusahaan pinjaman online di 2 lokasi yaitu Jakarta dan Tangerang. 4 pelaku ditangkap polisi dari sejumlah perusahaan pinjol ilegal tersebut. Sebuah kantor pinjaman online yang terletak di sebuah ruko di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat digerebek Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Sebanyak 56 orang karyawan yang sedang bekerja diminta menghentikan aktivitas mereka. Kooperatif ya. Tangan di atas dulu aja. Personil polisi meminta seluruh pekerja kantor pinjaman online ini mengumpulkan identitas dan telepon genggam. Kalau handphonenya dua-duanya dikeluarkan. Jangan sampai nanti ada lagi yang disimpan. Selain di Cengkareng, Jakarta Barat, penggerebekan kantor pinjaman online ilegal juga dilakukan personil Polda Metro Jaya di Ruko Green Lake City, Cipondoh, Tangerang. Di lokasi ini, polisi menemukan 32 karyawan yang sedang bekerja. 4 orang ditangkap dan ditetapkan tersangka. Kita ketahui ini sudah sangat meresahkan masyarakat, bahkan sudah selama 1 bulan ini, Polda Metro Jaya sudah berhasil mengamankan 4 lokasi dengan 4 tersangka utamanya yang sudah kita amankan. Kemudian juga kemarin dari Polres Jakarta Pusat juga sudah melakukan penggerebekan di daerah Sedayu. Saat beraksi, perusahaan pinjaman online ini menggunakan 13 aplikasi, 10 diantaranya aplikasi ilegal. Perusahaan pinjaman online ilegal juga sering mengancam masyarakat melalui telepon dan media sosial saat menagih hutang. Puluhan karyawan perusahaan pinjol dibawa polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menangkap seorang pria pelaku pembunuhan di dalam kamar Hotel Hawaii Jalan Jamin Ginting, Medan Selayang, Sumatera Utara. Pelaku mengaku membunuh korban karena sakit hati korban tidak menepati janji. Inilah video amatir penangkapan tersangka ASS pelaku pembunuhan terhadap seorang pria yang tewas di sebuah kamar hotel kelas melati di Medan beberapa waktu lalu.
Tersangka tidak berkutik saat ditangkap tim gabungan Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara bersama Satreskrim Polrestabes Medan ketika dirinya keluar dari persembunyiannya di perkebunan sawit Singkil Aceh untuk mencari makan. Dari tangan pelaku, petugas menyita sebilah pisau yang digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban dan beberapa barang milik korban seperti 1 unit mobil, telepon genggam, baju, dan barang-barang lainnya. Dalam keterangannya, tersangka mengaku sakit hati kepada korban karena dijanjikan sejumlah uang usai berhubungan intim, namun korban tak menepatinya. Saya merasa sakit hati, Pak. Kenapa di tempat umum itu dilakukan? Terus? Maka itulah saya emosi, Pak. Tersangka telah memasukkan sebilah pisau ke tas yang dibawa sampai di Hotel Hawaii. Kemudian pada saat korban mengajak berhubungan dengan tersangka, selesai melakukan hubungan, korban yang tadinya menjanjikan akan memberi uang sejumlah 300.000 itu, tetapi tidak ditepati. Atas kasus ini, tersangka terancam hukuman mati karena melakukan pembunuhan berencana. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Kawanan pencuri membobol penginapan kontingen PON Nusa Tenggara Barat di Merauke, Papua. Informasinya usai jeda berikut.